Tahukah Anda bahwa di sepanjang hari, ada momen-momen tertentu yang sebenarnya sangat berbahaya untuk melakukan aktivitas mandi, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 70 tahun? Mungkin terdengar aneh dan sulit dipercaya. Bagaimanapun, juga, mandi adalah salah satu rutinitas paling dasar yang kita lakukan setiap hari tanpa berpikir dua kali. Namun, jangan anggap sepele kebiasaan sederhana ini, karena di balik kesannya yang biasa, mandi pada waktu tertentu bisa menjadi ancaman yang sangat serius dan diam-diam mengintai, bahkan bisa berakibat fatal jika kita tidak memahami cara menghadapinya dengan tepat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas waktu-waktu kritis yang sangat berisiko bagi para lansia saat mereka mandi. Ini adalah saat di mana tubuh mereka paling rentan dan risiko mengalami kecelakaan atau masalah kesehatan meningkat tajam. Saya juga akan membagikan langkah-langkah praktis dan mudah yang bisa langsung Anda terapkan sekarang juga, agar Anda dan orang-orang tercinta yang sudah lanjut usia bisa terlindungi dari bahaya yang mungkin tak terlihat, namun mengancam nyawa. Mari, kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang menyayat hati, dan sekaligus mengungkap sebuah kenyataan pahit. Sekitar sebulan yang lalu, Jennifer, putri dari seorang pria bernama Stanley Peterson yang sudah berumur 75 tahun, menemukan ayahnya tergeletak lemah di lantai kamar mandi. Stanley dikenal sebagai pria yang sehat, disiplin, dan selalu taat pada semua anjuran medis yang diberikan dokter. Ia bangga menjalani hidup mandiri tanpa merepotkan siapapun. Dalam setiap aspek kehidupan, Stanley selalu berusaha melakukan yang terbaik. Namun, pada pagi yang naas itu, dia melakukan satu kesalahan sederhana yang tak disengaja. Kesalahan itu adalah mandi pada waktu yang sangat berbahaya bagi kesehatannya. Menurut para ahli geriatri, hari tersebut adalah salah satu waktu paling kritis dan berisiko tinggi bagi para lansia untuk mandi. Sayangnya, kesalahan kecil ini berujung tragis dan mengambil nyawanya secara mendadak. Yang lebih memilukan adalah, tidak ada satu anggota keluarganya pun yang menyadari adanya risiko tersebut, karena mereka tidak diberi informasi atau pengetahuan mengenai bahaya spesifik yang mengintai saat tubuh berubah seiring bertambahnya usia. Kondisi seperti ini bisa terjadi pada siapa saja yang sudah lanjut usia, terutama jika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup tentang perubahan fisiologis tubuh dan potensi bahaya yang muncul. Jadi, apakah Anda atau mungkin orang yang Anda cintai juga sering mandi di waktu-waktu yang berbahaya ini tanpa mengetahui risikonya? Jangan khawatir, mari kita langsung masuk ke pembahasan penting tentang cara-cara penyelamatan nyawa yang harus Anda ketahui dan terapkan sekarang juga agar bisa melindungi diri dan orang tersayang dari bahaya yang tidak terlihat tapi nyata mengancam. Nomor 1. Waktu mandi yang fatal bagi para lansia. Mengapa bangun pagi bisa mematikan? Mandi di pagi hari, terutama antara pukul 4 hingga pukul 8 dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan fatal hingga 80% setelah Anda mencapai usia 70 tahun. Anda mungkin berpikir, tetapi saya selalu mandi sebelum fajar untuk memulai hari dengan penuh energi. Namun peneliti medis Harvard telah menemukan bahaya yang sangat nyata. Tubuh kita mengalami perubahan drastis dalam pengaturan tekanan darah selama jam-jam tersebut yang membuat terjatuh atau insiden kardiovaskuler menjadi lebih sering terjadi. Peningkatan tekanan darah di pagi hari. Menurut Dr. Richard Thompson, seorang ahli terkemuka dalam kesehatan kardiovaskular geriatri, jam-jam dini hari menghadirkan badai kerentanan yang sempurna fisiologis untuk orang lanjut usia. Tekanan darah secara alami turun pada malam hari dan naik pada pagi hari. Pola yang kami sebut lonjakan pagi. Hal ini membuat slot waktu pukul 4 hingga pukul 8 sangat berbahaya bagi siapapun. Aktivitas yang membebani jantung dan sistem peredaran darah termasuk mandi air panas. Bayangkan, Anda adalah seorang warga senior yang sehat dan aktif yang bangun pukul 5 pagi dan siap memulai hari. Dia melangkah ke pancuran uap. Namun tanpa Anda sadari, tekanan darah Anda sudah seperti roller coaster. Pendakian itu dapat membuat Anda pusing atau pingsan atau dapat mendorong sistem kardiovaskular yang terlalu lelah hingga mencapai batas. Contoh kehidupan nyata. Ambil contoh Doris Williams, seorang guru pensiunan berusia 72 tahun dari Philadelphia. Doris punya kebiasaan mandi jam pagi setiap hari. Dia ingin merasa segar dan siap sebelum matahari terbit.
Namun suatu pagi ia tiba-tiba pusing, terpeleset, dan berakhir dengan patah pinggul. Dokternya kemudian menjelaskan bahwa rutinitas mandi biasanya dilakukan pada waktu yang tepat, di mana tekanan darahnya paling berfluktuasi, kemungkinan besar menjadi penyebab jatuh. Tindakan segera ubah waktu mandi Anda. Cara paling efektif untuk melindungi diri Anda sendiri adalah untuk mengubah waktu mandi menjadi tengah pagi, antara pukul 10 dan tengah hari. Pada saat itu tubuh Anda sudah punya waktu untuk mengatur sistemnya. Pengingat visual. Ambil catatan tempel. Tuliskan waktu mandi baru Anda dan tempel di cermin kamar mandi Anda sekarang juga. Ini mungkin tampak seperti langkah sepele, tetapi pengingat kecil itu bisa jadi sesuatu yang membuat Anda atau orang yang Anda kasihi tetap aman. Jika Anda berusia di atas 70 tahun atau mendekati usia tersebut, ini bukan sekadar rekomendasi. Ini adalah perubahan penting yang benar-benar dapat menyelamatkan hidup Anda. Nomor 2. Bahaya pengaturan suhu tubuh. Perjutkan dari air panas. Pernahkah Anda menyadari bahwa mandi air panas terkadang membuat Anda lebih tidak stabil atau pusing daripada sebelumnya? Itu bukan imajinasi Anda. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Geriatric Medicine menemukan bahwa setelah usia 70 tahun, orang lanjut usia kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk mengatur suhu tubuh secara efektif. Gabungkan pengurangan regulasi tersebut dengan semburan air panas, terutama pagi-pagi sekali saat suhu inti tubuh Anda sudah paling rendah dan Anda punya resep untuk masalah. Pendapat para ahli dok, Amanda Chen, spesialis termofisiologi geriatri menjelaskan, seiring bertambahnya usia, tubuh kita merespons perubahan suhu yang tiba-tiba lebih lambat. Hal ini terutama berbahaya pada pagi hari saat suhu tubuh secara alami lebih rendah. Membiarkan diri Anda terpapar panas mendadak dari pancuran air akan memaksa sistem kardiovaskular Anda bekerja lebih keras daripada yang dapat ditanganinya. Situasi yang mengkhawatirkan, pertimbangkan Albert Reynolds, seorang akuntan pensiunan berusia 83 tahun yang melangkah ke kamar mandi pada suatu pagi, musim dingin yang dingin. Dia menyalakan keran air panas, berharap agar cepat hangat dan akhirnya menderita aritmia irama jantung tidak teratur yang berbahaya, yang mungkin disebabkan oleh sengatan panas yang tiba-tiba. Dokter mengatakan kepada Albert bahwa kejadian ini hampir merenggut nyawanya dan itu mudah dihindari. Tindakan segera, hangatkan diri. Atur tombol pancuran Anda ke pengaturan hangat tetapi tidak mendidih. Idealnya antara 95 derajat Fahrenheit dan 100 derajat Fahrenheit. Pasang alat anti panas. Anda dapat menemukannya dengan harga sekitar di toko perangkat keras atau daring. Ini akan membantu Anda menjaga suhu air dalam kisaran yang lebih aman. Bahkan jika pemanas air rusak atau seseorang menyiram toilet, jangan menunda. Jika Anda merasa tidak nyaman memasangnya, mintalah bantuan tetangga atau anggota keluarga segera setelah menonton video ini. Masalah pengaturan suhu seringkali muncul tanpa peringatan, jadi semakin cepat Anda memperbaikinya semakin baik. Nomor 3. Waktu pemberian obat dan risiko mandi. Waspadalah terhadap double drop. Pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana obat tekanan darah Anda dapat berinteraksi dengan mandi air panas? Ini adalah bahaya tersembunyi yang dihadapi jutaan orang lanjut usia tanpa menyadarinya. Ahli jantung Mayo Clinic memperingatkan bahwa banyak obat-obatan umum untuk tekanan darah mereka paling efektif pada pagi hari. Hal ini dapat menyebabkan apa yang mereka sebut sebagai penurunan ganda dalam tekanan darah. Satu dari obat-obatan dan yang lainnya dari efek relaksasi alami yang ditimbulkan oleh panasnya pancuran. Penjelasan para ahli menurut Dr. Michael Ramirez, Direktur Kardiologi Geriatri di Mayo Clinic. Banyak sekali orang lanjut usia yang minum obat segera setelah bangun tidur tanpa menyadari bagaimana hal itu memperkuat penurunan tekanan darah yang biasanya terjadi saat mandi. Efek gabungan ini dapat mengurangi aliran darah ke otak, sehingga menyebabkan pingsan. Dan kamar mandi adalah salah satu tempat terburuk untuk kehilangan kesadaran. Sebuah kisah dengan moral, Patricia Sullivan, 76, tidak pernah menghubungkan rasa mual di pagi hari dengan jadwal resep dokternya. Dia akan bangun, pukul saya telah minum lisinopril dan mandi pukul. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari pusingnya semakin sering terjadi.
Seiring berjalannya waktu, ia merasakan pusing lebih sering. Tetapi ia mengabaikannya hingga suatu hari ia hampir kehilangan kesadaran. Dokternya kemudian menjelaskan kombinasi, mematikan antara pengobatan pagi hari dan mandi air panas. Setelah dia mengubah jadwal mandi dan minum obat, pusingnya hilang sepenuhnya. Tindakan segera. Sesuaikan jadwal Anda. Bicarakan dengan dokter atau apoteker Anda tentang waktu terbaik untuk minum obat tekanan darah Anda. Dalam banyak kasus, lebih aman untuk mandi setidaknya 2 jam setelah minum obat telah memberikan efek penuh. Atau sebaliknya minum obat beberapa jam setelah mandi. Buat bagan pengobatan. Tetapkan jadwal harian Anda. Tandai waktu Anda bangun, waktu Anda minum setiap pil, dan waktu Anda berencana mandi. Letakkan bagan ini di tempat yang terlihat seperti pintu kulkas atau kamar mandi, untuk memastikan Anda tidak kembali pada kebiasaan yang berbahaya. Ini mungkin tampak seperti penyesuaian logistik kecil, tetapi bisa jadi merupakan pembeda antara hari biasa dan kecelakaan yang berpotensi fatal. Nomor 4. Bahaya tersembunyi di kamar mandi meningkat tergantung pada waktu dalam sehari. Mengapa kegelapan di pagi hari meningkatkan risiko? Apakah kamar mandi Anda seperti bom waktu yang terus berdetak sebelum fajar? Banyak orang tua tidak menyadari betapa buruknya penglihatan mereka dalam cahaya redup seiring bertambahnya usia. Menurut National Institute on Aging, orang yang berusia di atas 70 tahun dapat kehilangan hingga 60% kapasitas persepsinya dalam kondisi cahaya redup. Ketika lantai kamar mandi licin, air dan pencahayaan minimal digabungkan pada pukul 5.500 atau 6 pagi, Anda memiliki lingkungan yang sempurna untuk terjadinya kecelakaan yang dahsyat. Perspektif seorang ahli, dokter spesialis mata geriatri, Dr. Sarah Johnson menjelaskannya dengan sederhana. Ketajaman penglihatan menurun tajam di lingkungan dengan cahaya redup seiring bertambahnya usia, kamar mandi sudah penuh dengan bahaya, ubin halus, permukaan basah, dan sudut-sudut. Di pagi hari mata tidak mudah mendeteksi genangan air atau rintangan yang membuatnya lebih mungkin tergelincir atau tersandung. Konsekuensi dalam kehidupan nyata. Gregory Harrison, 81, mengetahuinya dengan cara yang sulit. Dia memasuki kamar mandi sekitar pukul 5.30 pagi, tanpa menyadari bahwa dia telah menyiramkan air ke lantai pada malam sebelumnya. 1 langkah sudah cukup. Dia terpeleset, pinggulnya retak dan menghabiskan waktu berminggu-minggu di rumah. Baru kemudian dia mengakui bahwa dia bisa melihat air itu jika itu terjadi kemudian di pagi hari, ketika cahaya alami membanjiri kamar mandinya. Tindakan segera. Lampu malam yang diaktifkan oleh gerakan. Gadget murah ini dapat memandu Anda dengan selamat ke kamar mandi dan menerangi jalan masuk Anda. Matras kontras tinggi, matras yang cerah dan anti-selip membantu Anda untuk melihat apakah lantainya licin, meskipun ruangannya remang-remang. Periksa pencahayaan Anda. Jika perlu, ganti bohlam dimmer dengan bohlam yang lebih kuat, atau bohlam yang meniru cahaya matahari. Orang tua seringkali meremehkan betapa buruknya pencahayaan di kamar mandi mereka, terutama di pagi hari. Modifikasi ini tidak hanya menawarkan ketenangan pikiran, tetapi dapat menyelamatkan Anda dari cedera yang mengubah hidup. Nomor 1. Kombinasi mematikan antara dehidrasi di pagi hari dan mandi. Apakah hari dimulai dengan kosong? Saat Anda bangun, tubuh Anda mengalami dehidrasi parah karena sudah berjam-jam tidak mendapatkan cairan. Hal ini saja dapat membuat Anda lebih mungkin menjadi pusing atau pingsan. Sekarang tambahkan posisi tegak yang dibutuhkan untuk mandi, dan Anda mendapatkan badai yang sempurna untuk hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah cepat yang terjadi saat berdiri. Perspektif medis. Dr. William Parker, peneliti senior, hidrasi geriatri di Johns Hopkins menjelaskan, banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa mereka sudah kekurangan cairan saat bangun tidur. Berada di dalam air panas menyebabkan darah mengumpul di kaki, mengurangi suplai darah ke otak. Efek ini diperbesar di pagi hari, mengubah mandi menjadi aktivitas yang menenangkan. Risiko tinggi jika Anda tidak terhidrasi dengan baik. Solusi sederhana namun menyelamatkan nyawa. Leonard Sullivan, 77, berjuang selama bertahun-tahun melawan rasa pusing saat mandi pukul pagi.
Setelah menjalani berbagai tes, dokter geriatri akhirnya mengidentifikasi penyebabnya. Dehidrasi di pagi hari dikombinasikan dengan panasnya pancuran Lennard, mulai minum segelas penuh air sekitar 15 menit sebelum mandi, dan pusingnya hilang hampir dalam semalam. Tindakan segera. Rutinitas air di pagi hari. Sediakan segelas atau sebotol air di meja samping tempat tidur Anda. Segera setelah Anda bangun, minumlah setidaknya 255 ml Ranoz dan tunggu sekitar 15 menit sebelum mandi. Lakukan kebiasaan ini sepanjang tahun. Dehidrasi bisa lebih parah di musim panas, tetapi ini juga menjadi masalah selama bulan-bulan dingin karena pemanas membuat udara kering. Menjadikan hidrasi sebagai bagian dari rutinitas pagi, Anda dapat membantu Anda menghindari kecelakaan di musim apun. Ini adalah perubahan, kebiasaan yang kecil, tetapi dapat membuat perbedaan yang besar dalam pencegahan terjatuh saat mandi. Nomor 6, faktor waktu tanggap darurat. Akankah mereka menemukannya tepat waktu? Jika Anda terjatuh di kamar mandi pertama kali di pagi hari, kemungkinan Anda untuk mendapat pertolongan dengan cepat berkurang 40%, karena anggota keluarga, tetangga, dan bahkan profesional medis yang dapat datang menolong mereka, seringkali masih tertidur atau fokus pada rutinitas pagi mereka sendiri. Setiap detik sangat berarti setelah terjatuh parah, terutama jika Anda terluka, kehilangan darah, atau menderita hipotermia di lantai ubin yang dingin. Peringatan ahli Dr. Emily Rodriguez, seorang spesialis kedokteran darurat yang berfokus pada trauma pada orang lanjut usia, mencatat waktu kritis setelah kejatuhan besar. Yang kami sebut waktu emas adalah penting untuk mencegah komplikasi seperti pendarahan internal atau hipotermia. Di pagi hari, orang lanjut usia cenderung tidak diperhatikan terlalu lama, sehingga memperburuk prognosis secara drastis. Contoh yang mengerikan, pertimbangkan Beatrice Harper, seorang janda berusia 73 tahun yang terjatuh di kamar mandi pada pukul 5 pagi. 4 jam berlalu sebelum putrinya lewat dan menemukannya. Saat itu Beatrice menderita hipotermia ringan dan nyeri parah. Dokter kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika mereka menemukannya 1 jam lebih awal, pemulihannya akan jauh lebih mudah. Sekarang, dia mandi di pagi hari dan ada tetangga yang memeriksanya jika mereka tidak melihatnya dalam waktu tertentu. Tindakan segera. Pasang tombol panggilan darurat kedap air. Letakkan di area pancuran. Jika Anda terjatuh, Anda dapat menekan tombol dan segera memberitahu layanan darurat atau anggota keluarga. Rencanakan cek. Jika karena suatu alasan Anda harus mandi lebih awal, jadwalkan panggilan atau pesan teks harian dengan teman atau anggota keluarga pada waktu tertentu. Jika Anda tidak menanggapi, mereka akan tahu bahwa mereka perlu memeriksa Anda. Tanyakan pada diri Anda, jika saya terjatuh pada pukul 5 pagi, berapa lama sebelum seseorang menyadarinya? Jika jawabannya tidak yakin, ambil langkah-langkah ini sekarang. Nomor 7. Fungsi kognitif dan keamanan mandi pagi. Otak Anda dalam mode tidur. Pernahkah Anda masuk ke kamar mandi dalam keadaan setengah tertidur dan menyadari siapa yang lupa membawa sampo atau tidak ingat? Apakah sudah mengunci pintu depan? Bagi orang dewasa yang lebih tua, kabut otak di pagi hari dapat lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Hal itu dapat berbahaya. Ahli saraf Stanford menemukan bahwa orang yang berusia di atas 65 tahun bereaksi lebih lambat antara jam dan pagi, suatu periode di mana koordinasi dan pemrosesan kognitif masih berlangsung. Mengapa hal ini penting? Dr. Jonathan Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari ritme sirkadian pada orang dewasa yang lebih tua, mengatakan pengambilan keputusan, refleks dan kesadaran situasional berada pada titik terendah pada jam-jam awal. Tugas sederhana seperti mengatur suhu air atau memperhatikan bercak licin bisa menjadi tantangan jika otak Anda tidak sepenuhnya terjaga. Pelajaran yang menyakitkan, pertimbangkan Franklin Wilson, 79, yang menderita luka bakar tingkat 2 karena dia tidak bereaksi cukup cepat ketika pancurannya tiba-tiba menjadi panas pada pukul 6 pagi. Dia kemudian memberitahu perawatnya bahwa dia yakin dia akan menyadarinya segera jika saat itu mendekati tengah hari ketika ia merasa lebih waspada dan stabil. Tindakan segera.
Waktu mandi yang paling ideal adalah saat antara pukul 10 pagi hingga 2 siang. Di rentang waktu ini, kemampuan berpikir dan konsentrasi kita biasanya sedang berada pada puncaknya, sehingga risiko kecelakaan saat mandi bisa berkurang secara signifikan. Agar tetap disiplin, gunakan pengatur waktu atau alarm sebagai pengingat mandi. Jika Anda harus mandi lebih awal dari waktu ideal, jangan lupa untuk menyalakan alarm yang akan mengingatkan Anda agar tidak menunda atau tergesa-gesa. Semakin lama Anda berada di dalam kamar mandi, terutama saat kondisi tubuh dan pikiran kurang fokus, peluang terjadinya insiden semakin meningkat. Oleh sebab itu, kewaspadaan sangat penting untuk menjaga keselamatan diri. Kunci utama untuk menjaga keamanan mandi adalah membangun rutinitas yang konsisten. Latih pikiran dan tubuh Anda untuk selalu mengantisipasi waktu mandi pada periode yang lebih aman tersebut. Ketika kebiasaan ini terbentuk secara kuat, secara otomatis Anda akan menghindari mandi di waktu-waktu yang berisiko, misalnya terlalu pagi sebelum fajar. Dengan menciptakan pola yang disiplin, Anda melindungi diri dari potensi bahaya tanpa harus mengandalkan keberuntungan. Rutinitas ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat, sehingga mandi pada waktu optimal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang dijalankan secara alami. Pada akhirnya, konsistensi ini tidak hanya meningkatkan keselamatan, tapi juga membuat Anda lebih nyaman dan percaya diri menjalani hari dengan tubuh yang segar dan pikiran yang jernih.